Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Jumpa kembali dengan kami di Dream of Future 21. Kali ini kita berada di konten Mari Beli Literasi 4. Mari belajar literasi komputasi jilid 4. Jadi di sini kita akan membahas salah satu tema, yaitu add-on ya. Jadi kita akan kenalan dengan add-on Chrome. Jadi add-on Chrome ini salah satu pengaya ya, jadi nanti kita jelasin lebih lanjut. Langsung saja kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Mana? Oke. Apa itu add-on? Di sampingnya ada gambar berupa Google Chrome beserta banyak add-onnya, pengaya-pengayanya. Jadi add-on itu adalah bagian kecil dari software yang menambah fitur ataupun fungsi baru pada Google Chrome. Mohon maaf ya, di situ harusnya mau Google Chrome. Jadi kebetulan saya pakai Google Chrome, harusnya jadi di situ pada Google Chrome. Jadi software yang menambah fitur ataupun fungsi baru pada Google Chrome yang telah terinstall. Add-on juga memperluas dan memodifikasi fungsi dari web browser ya. Jadi dapat menambahkan fitur baru untuk browser atau juga mengubah tampilan atau konten dari situs web tertentu. Ya, jadi kurang lebih add-on ini akan membantu kita untuk menambahkan fitur-fitur yang sebelumnya belum ada gitu. Jadi kita bisa menggunakan add-on Chrome ini ya. Misalnya kita buka di Google Spreadsheet, terus ya mohon maaf jadi terjeda. Jadi ketika kita buka Google Spreadsheet lalu kita bingung, nah kebetulan teman-teman bisa mencari referensi ide untuk mengolah data. Misalnya mengolah data itu seperti apa ya, lalu gimana sih ini mengolah data yang cepat dan efektif gitu, efektif dan efisien ya. Teman-teman bisa cari di Google juga add-on yang sekiranya penting untuk membantu mengolah data ya. Contohnya salah satu add-on ini yang akan kita bahas dan praktik juga gitu di slide selanjutnya. Terlebih dahulu ya kita akan, nah jadi di sini kita akan membahas salah satu add-on Chrome pengolah data berbasis Google Spreadsheet. Jadi dimana nanti ketika kita mengolah data, storage-nya ada di Google Spreadsheet. Tentunya kita akan menggunakan Google Spreadsheet ya. Jadi teman-teman jika belum mengetahui Google Spreadsheet, teman-teman bisa membacanya terlebih dahulu di web Dream of Future 21. Lalu misalnya jika sudah berarti ya alhamdulillah ya, teman-teman bisa tinggal pergi ke drive.google.com lalu buka fitur Google Spreadsheet. Jadi Google Spreadsheet itu sama saja seperti Excel ya. Jadi Microsoft Excel kan tahu kan ya. Jadi iya, Microsoft Excel sama pengolah data, Google Spreadsheet juga sama pengolah data, cuma beda dari namanya aja sih, dan mungkin dari tampilannya pun agak berbeda. Tapi kurang lebih secara garis besar emang untuk mengolah data ya. Nah, untuk itu kita menggunakan Google Spreadsheet, lalu kita siapkan terlebih dahulu data-datanya. Nah, sebelum kita masuk ke situ, kita akan bahas dulu AppSheet itu apa sih. Jadi AppSheet itu salah satu add-on Chrome yang sangat keren menurut saya. Jadi platform pengembangan tanpa kode. Jadi kita tuh bikin program tanpa ngoding ya. Jadi tanpa memakai bahasa pemrograman, jadi tinggal pilih-pilih yang sekiranya kita butuh atau juga kita tidak butuh, ya udah jangan gitu, bisa nggak butuh. Lalu untuk perangkat lunak aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk membuat aplikasi seluler, tablet, dan web menggunakan sumber data seperti Google Drive, Dropbox, Office 365,
dan platform spreadsheet dan berbasis cloud lainnya. Nah, di sini udah jelas ya. Kalau kita akan menggunakan storage-nya itu di Google Drive yang tadi sudah saya jelaskan di Google Spreadsheet. Jadi kalau misalnya Google Spreadsheet otomatis masuknya ke Google Drive. Lalu ada Dropbox, lalu Office 365 dan platform spreadsheet lainnya ya. Office 365 kemungkinan masuknya ke Excel online ya kalau Excel ini. Jadi ketika teman-teman buka Excel online di Office 365, teman-teman juga bisa menggunakan fitur add-on from AppSheet ini. Jadi teman-teman gak usah khawatir untuk pengguna Office 365 karena Office 365 juga sama seperti Google ya, add-onnya sama-sama banyak gitu. Dan juga ini berbasis cloud gitu. Lalu untuk selanjutnya kita akan mencoba mempraktikannya ya. Pertama-tama teman-teman harus membuka Google Chrome terlebih dahulu, lalu masuk ke link atau URL drive.google.com. Sebelum itu teman-teman juga harus login atau sign up jika belum punya akun Google ya. Sini saya sudah menggunakan akun Gleam of Future. Ya, di sini kita udah membuka Google Drive ya. Jadi teman-teman bisa dibuka terlebih dahulu Google Drive-nya untuk memastikan aja gitu kalau misalnya akun teman-teman udah masuk. Jadi pertama kita buka Google Drive. Jika sudah masuk seperti ini, kita buka atau klik tambah baru ini yang ada di ujung kiri. Lalu teman-teman bisa pilih Google Spreadsheet ya. Dia tunggu. Ya, sudah terbuka. Jadi ini adalah tampilan atau layar utama dari Google Spreadsheet. Ya, mohon maaf tadi ada kendala teknis ya teman-teman. Jadi kita lanjut lagi. Teman-teman jika sudah masuk ke sini ke Google Spreadsheet, lalu teman-teman ingin membuat untuk mengolah data ya, membuat salah satu data yang ingin teman-teman jadikan suatu aplikasi Android gitu. Jadi APK ya. Gimana caranya? Tadi saya udah jelasin bahwa kita akan menggunakan add-on yang bernama AppSheet. Jadi sebelum itu kita harus membuat datanya terlebih dahulu ya. Contohnya kita ingin membuat peminjaman buku gitu ya. Jadi kita bisa tulis di judulnya dulu peminjaman buku. Pinjaman pengembalian buku. Sudah di sini di kolom A teman-teman bisa isikan tanggal peminjaman, lalu nama peminjam, lalu nama buku atau judul buku ya, nama atau judul buku. Misalnya kita bisa nyantumin ISBN atau nomor induk buku ya. Kalau nomor induk buku tuh apaan sih namanya? ISBN kan? Iya, lalu jika sudah bisa diisi juga retensi atau jenjang waktu, retensi pinjaman.
Jadi teman-teman bisa di sini kan biasanya kalau minjem atau ngembaliin buku itu retensinya kalau yang sudah memiliki kartu anggota bisa sampai 14 hari maksimum peminjaman ya. Kalau misalnya belum mempunyai kartu anggota hanya 7 hari saja gitu. Jadi teman-teman bisa menggunakan pilihan gitu. Jika sudah retensi peminjaman, lanjut ke tanggal pengembalian. Tanggal pengembalian lalu signature, tanda tangan online, tanda tangan digital. Jadi teman-teman nanti bisa melakukan tanda tangan secara digital. Jadi dari fitur dari salah satu add-on Chrome ini emang cukup canggih karena di sini sudah disediakan tanda tangan digital ya. Jadi fitur tanda tangan digital. Jadi teman-teman bisa langsung tanda tangan di smartphone-nya masing-masing gitu. Oke. Oh iya, harusnya satu lagi kita tambahin signature peminjaman. Oke, jika sudah seperti ini, teman-teman bisa langsung kasih contoh minimal 3 data. Jadi untuk membaca suatu datanya untuk menjadi dashboard di FB tersebut ya. Bahan dasarnya gitu. Ini misalnya nih, tanggal peminjaman kita sasaran aja ya, coba sebagai contoh aja. 09 01 20 2022 peminjaman ucup. Nah, ini kita kosongin judul buku. Judul bukunya Laskar Pelangi misalnya. SDN 14 hari. Kosongin, atau juga kita si A ini B biar si FC itu ngebaca data kita ya. Kalau biasanya kalau misalnya ada contoh data yang kosong di salah satu kolom itu si FC agak kesulitan untuk membaca data kita gitu. Jadi sebisa mungkin teman-teman mengisi datanya full semua sesuai dengan dari teman-teman yang isi di menu atasnya ya. Maksudnya signature ini tanggal pengembalian harusnya 23 ya, 23/01/20. Ini B. Copy paste aja misalnya. Namanya Udin. Nama buku apa? Mengejar Pajar. Mengejar Pajar. 7 hari. Misal dia nggak punya kartu member ya. Berarti 16/01/20. Untuk B. Lalu si siapa namanya? Agil. Nama bukunya Aristoteles. Ini Nasari. Nah tetap. Jadi teman-teman, udah jadi nih sebuah data yang isinya 3 data. Jadi sebagai bahan dasar untuk bisa digunakan di AppSheet nanti. Jadi setelah ini kita bisa memasukkan add-on ya. Jadi teman-teman bisa klik add-on yang ada di menu sebelah
kiri bantuan atau juga di sebelah kanan alat. Klik add-on. Setelah itu teman-teman bisa klik dapatkan add-on. Klik dapatkan add-on. Kita tunggu saat Nah, di sini udah banyak add-on yang sekiranya bakal mendukung untuk mengolah data kita ya. Jadi ada Lucid Chart Diagram, Auto Chart gimana tuh bacanya? AutoCAD, Dubaro, Doctopus, Bring Your Sheets to Life. Oh, jadi promo mantep nih, banyak juga kan. Jadi nanti kita akan bahas juga banyak add-on yang menunjang di pengolahan data kita. Tapi saat ini kita akan membahas AppSheet terlebih dahulu. Jadi teman-teman bisa telusuri apps dan ketikkan kata AppSheet. Nah, udah ada ya. Kita klik. Ya, di sini udah ada AppSheet. Lalu diklik kembali atau juga kita bisa langsung menambahkan. Jadi di sini ada di ujung kanan bawah ada fitur atau tombol untuk menambahkan ke add-on yang kita miliki. Atau juga kita klik dulu untuk mengetahui lebih lanjut. Ya, di sini bintangnya 4,4. Jadi udah cukup bagus. Nih, di sini banyak introduction dari AppSheet sendiri. Jadi ini ada tutorialnya, ada juga make sure your table has column headers, collect data. Jadi bisa dipakai untuk mengoleksi data, lalu memperlihatkan data. Ya, mantap, mantul. Ini dari komentar atau ulasan-ulasan dari pengguna AppSheet ini sendiri ya. Sebetulnya AppSheet ini memang belum terlalu banyak dikenal banyak orang, makanya ini kalau misalnya saya sharing gini, mohon bantuannya untuk di-share juga ke teman-temannya ya. Jadi supaya teman-temannya tahu gimana cara ngolah data menggunakan add-on. Jadi ini super simple dan bikin mudah gitu. Langsung saja ya, kita klik install terlebih dahulu atau juga tambahkan add-on. Bersiaplah untuk memasang. AppSheet memerlukan izin Anda untuk memulai pemasangan. Biasanya kalau misalnya akun baru emang seperti ini. Jadi kita klik lanjutkan saja. Lalu muncul pop-up notification. Setelah itu kita tunggu terlebih dahulu. Kita masukkan akun Google kita ya. Jadi kita kebetulan pakai Google Spreadsheet, berarti kita login menggunakan akun Google kita. Ini kita masukkan email, lalu passwordnya. Ya, AppSheet ingin mengakses akun Google Anda. Jadi si AppSheet ini meminta izin untuk melihat dan mengelola spreadsheet tempat aplikasi ini dipasang, menghubungkan ke layanan eksternal, serta menampilkan dan menjalankan konten web pihak ketiga pada perintah dan sidebar di dalam aplikasi Google. Jadi ini tenang aja teman-teman, ini insya Allah aman. Jadi teman-teman bisa klik izinkan. Kalau misalnya kalian tidak ingin
teman-teman berarti tidak bisa melanjutkan ya. Jadi teman-teman bisa klik izinkan. Oke, loading. AppSheet telah diinstal. Jadi teman-teman kalau misalnya udah menemukan tampilan seperti ini, teman-teman sudah bisa menggunakan AppSheet. Nah, sebelum itu kita klik lanjutkan terlebih dahulu. Selesai, kita klik selesai, lalu kita close. Drive google.com refuse to connect. Oke, mungkin di Opera karena ini. Kita coba lagi. Nah, jadi di sini sejauh ini teman-teman ini add-on ya, alat. Nah, di sini teman-teman jika sudah menginstal AppSheet, teman-teman bisa menjalankan langsung dengan klik add-on, lalu pilih AppSheet, lalu pilih launch atau jalankan. Karena di sini kemungkinan mungkin di Opera, karena saya menggunakan Opera, jadi kemungkinan saya harus menggunakan berganti atau beralih menggunakan Google Chrome terlebih dahulu atau Microsoft Edge. Jadi kita coba terlebih dahulu apakah bisa atau masih kayak tadi lagi. Oke, sedang proses. Masih seperti itu ternyata saudara-saudara. Jadi sebelumnya mohon maaf, jadi kita tidak dulu ya. Saya akan menggantikan atau beralih ke Google Chrome. Ya. Kali ini saya sudah beralih ke Microsoft Edge ya. Jadi nih udah masuk juga ke AppSheet-nya. Jadi teman-teman sebelumnya tadi udah sampai ini ya add-on ya. Jadi kalau misalnya teman-teman udah nyampe install AppSheet di Google Spreadsheet-nya, lalu teman-teman bisa menjalankannya dengan klik launch atau juga bisa mengklik alat lalu klik AppSheet lalu buat aplikasi. Kebetulan saya tadi klik alat ya, lewat alat, menu alat, hingga muncul tampilan seperti ini, dan ini sudah masuk tampilan utamanya di AppSheet. Nah, sampai sini sebetulnya kita udah jadi nih datanya, maksudnya data yang dibuat menjadi aplikasi Android ya. Jadi di sini udah ada demo gitu, kayak demo versionnya di sini tuh. Ada mobile, tablet, atau juga web. Nah, kalau versi tablet seperti ini ya. Jadi emang tablet kan layarnya besar gitu ya. Jadi menyesuaikan lah jadi demo. Lalu untuk ini ada versi web juga. Jadi ada 3 ya. Ada versi mobile, tablet, dan juga versi web. Nanti kita jelaskan. Lalu di sini teman-teman yang pertama teman-teman harus lakukan mengecek datanya, data yang dari Google Spreadsheet tersebut. Misalnya tadi kita cek lagi ya. Ada tanggal peminjaman, nama peminjaman, signature peminjaman, nama atau judul buku, ISBN, retensi peminjaman, tanggal pengembalian, lalu ada signature pengembalian. Jadi perlu diketahui ini adalah menu-menu untuk melakukan pencatatan dari sirkulasi peminjaman hingga pengembalian buku ya. Oke. Nah, di sini udah ada 3 datanya. Ada Ucup, Udin, nama Agil. Kita cek di AppSheet-nya apakah benar ya. Jadi ada Ucup, Udin, nama Agil. Kita klik misalnya datanya. Ucup, tanggal peminjaman 1 September, signature Laskar Pelangi, ISBN,
retensi peminjaman 14 hari tanggal pembelian 23 Januari hingga selesai cek pengembalian. Ini jelas sama ya, jadi karena memang diambil datanya atau data storage-nya di cloud Google Drive. Jadi dari spreadsheet Google Spreadsheet ini ya. Nah, teman-teman jika sudah mengecek dan udah lengkap dan sama ya pastinya, lalu teman-teman beralih ke ini table terlebih dahulu ya. Jadi masih di menu data, lalu lanjut ke table yang ada notification warna oranye ya. Diklik peminjaman pengembalian bukunya. Kenapa nama peminjaman pengembalian buku ini diambil dari Google Spreadsheet ya, judul Google Spreadsheet. Jadi sebetulnya penting juga untuk judul spreadsheetnya. Jadi ini kalau view column nanti bisa nyambung ke column, lalu view source otomatis kita membuka source-nya, dan juga view data sama, lalu delete untuk menghapus, jadi dihapus. Table name bisa diganti juga di sini, yang tadinya diambil dari judul spreadsheet, misalnya data sirkulasi misalnya. Oke, kita reload. Di demo versionnya masih seperti itu karena memang belum di save. Jadi update allow, jadi di sini ada ketentuan untuk user ya. Jadi user itu bisa nge-update kah, atau juga bisa menambahkan kah, atau juga hanya berupa versi read ya. Jadi hanya bisa ngebaca aja data kita. Atau juga bisa delete harusnya admin, jadi nggak usah dicentang. Jadi yang perlu dicentang atau di checklist update atau add aja. Storage jelas dari Google tadi, Google Spreadsheet ya. Lalu security filter out, ini nggak terlalu digubris sih, maksudnya nggak terlalu edit tetap seperti ini. Ini access mode as a creator, jadi ini sebagai admin. Skala ini juga nggak terlalu dilewati aja, di skip. Ini juga di skip, udah bener Indonesia. Descriptive comment ini juga nggak terlalu dipakai. Jadi jika sudah, teman-teman bisa lanjut ke kolom. Sebenarnya notifikasi yang berwarna oranye ini nggak terlalu dipermasalahkan, asalkan teman-teman jika warnanya berwarna merah, baru itu ada yang error atau bermasalah di salah satu datanya. Maka dari itu saya menyarankan teman-teman jika ingin membuat data harus diisi semua ya. Misalnya teman-teman dari A sampai H itu udah ada menunya atau ada judulnya gitu. Jadi datanya pun harusnya mengikuti. Jadi sebagai contohnya Sinajat peminjaman harusnya kan berbentuk tanda tangan digital. Maka saya usulkan untuk diisi terlebih dahulu berupa teks atau angka meskipun satu huruf ya. Jadi ini penting juga untuk si Appsheet membaca datanya. Ini sebagai bahan dasar untuk dibuatkan aplikasinya gitu. Jadi ya kalau misalnya teman-teman misalnya ada yang belum keisi, nanti bisa error ya di data Appsheet ini. Kita lanjut lagi, tadi di kolom bisa diklik data sirkulasinya, tadi udah kita ganti ya namanya, dari peminjam pengembalian buku ke data sirkulasi. Di sini juga teman-teman bisa edit sesuka hati, maksudnya bisa nih tanggal peminjaman, tipenya pasti tanggal kan, karena kan tanggal peminjaman ya berarti tanggal, nggak mungkin kita pilih di sini banyak nih pilihannya. Drawing, duration, color, gak mungkin color kan. Jadi ini udah bener. Jadi sebetulnya Appsheet udah memformulasikan sesuai dari menu yang kita bikin. Misalnya tanggal, berarti dia auto detect
dengan date gitu. Lalu lanjut ke nama peminjaman. Nama peminjam betul ya teks, lalu signature peminjaman. Nah, ini yang perlu kita koreksi, yaitu kita tahu signature ini tanda tangan, karena fitur di AppSheet itu udah ada tanda tangan digital, maka dari itu kita ubah dari tipenya dari teks menjadi signature. Di sini ada signature ya. Jadi teman-teman bisa klik signature, jadi diubah dari teks menjadi signature. Lalu nama atau judul buku, teks, ISBN atau nomor induk suatu buku tentunya tetap number, atau juga teman-teman bisa misalnya buku itu ada nomor ISBN yang berupa huruf juga, berarti teman-teman bisa ganti tipenya menjadi teks nih ya. Jadi kalau misalnya ada gak sih buku-buku yang ini campur sama teks? Nggak ada kayaknya ya. Kalau misalnya nggak ada, ya tetap pakai number berarti. Kita lanjut ke retensi peminjaman. Jelas teks, kenapa? Teks karena ada kata hari gitu. Kalau misalnya teman-teman tidak ingin menggunakan kata hari bisa juga, tapi ya mending pakai yang number gitu. Jangan pakai teks gitu. Jadi kenapa sih retensi peminjaman ini kan menunjukkan jenjang waktu atau jangka waktu ya, jangka waktu peminjaman. Mengapa tidak number? Kenapa? Karena tadi di datanya itu ada kata atau mengandung unsur kata hari ya. Jadi hari itu kan teks. Jadi kita ubah menjadi tipenya teks, tetap teks gitu. Lalu lanjut ke tanggal pengembalian, tetap date, lalu lewat. Nah, signature lagi nih. Signature lagi otomatis kita ubah lagi ya menjadi signature. Nah, ini. Oh iya, satu lagi tadi ada yang terlewat. Jadi di ISBN itu kan biasanya ISBN itu tercantum di bawah barcode ya. Nah, daripada kita ngetik numbernya, mending kita tambahkan fitur scan QR atau scan barcode. Jadi sama aja untuk menghasilkan kode-kode yang dari barcode itu menjadi number. Kita geser ke kanan, lalu kita cari nih. Jadi di sini ada search, scan, sama NFC dan PII. Nah, untuk NFC PII ini nggak terlalu ngaruh ya, jadi dilewat aja. Jadi kita fokus ke search sama scan aja. Nah, untuk menambahkan fitur scan QR atau barcode, kita tinggal menceklis saja ya. Yang mana yang sekiranya kita akan tambahkan fitur tadi mana ya? Iya, fitur scan QR. Tadi ISBN ya, berarti nomor 6. Nah, di sini. Jadi kita tinggal klik checklist. Tadi sebelumnya ada di sini juga menu-menu lainnya seperti show, editable berarti kita bisa ngedit. Lalu require itu sifatnya wajib. Jadi kita tuh biasanya nih kalau bikin form ada tanda bintang di setelah kata-kata gitu kan. Nah, itu menandakan bahwa itu wajib diisi. Jadi kita pilih-pilih untuk kita pilih maksudnya ya, kita pilih menu yang sekiranya itu wajib diisi gitu. Yang wajib diisi diantaranya dari data yang saya buat otomatis kan nama peminjam, tanggal peminjaman, signature, nama judul buku, ISBN mungkin sunnah ya. Jadi, nah jika retensi peminjaman ini jatuhnya wajib juga. Lalu tanggal pengembalian, signature pengembalian. Tapi menurut saya sih emang ini karena penting semua, berarti kita require semua aja. Jadi misalnya ada user yang ingin mengisi tapi dia nggak ngisi salah satu menu di data tersebut, berarti dia tidak akan bisa mensubmit
form itu ya, form data itu. Jadi kita require semuanya, kita checklist. Oke, sejauh ini kita langsung menuju ke demo versionnya ya. Di sini ada si Ucup. Tadi kita klik. Oh, kita save dulu ya. Mungkin kita save dulu. Kita save terlebih dahulu. Ya, udah jadi nih versi terbarunya ya. Ketika kita udah menyimpan dari hasil yang kita sudah edit. Kita klik Ucup. Nah. Oke, Ucup ini dia belum ada tanda tangan, jadi kosong. Judul Laskar Pelangi, SBN number, retensi 14 hari, tanggal pun sama ya. Oke, dari datanya sih udah berubah. Kita coba ke misalnya ingin menambahkan data baru ya. Data barunya tanggal peminjaman jelas hari ini, peminjamannya Aliza. Signature peminjaman, klik atau tap to unlock, tinggal diklik, lalu teman-teman bisa tanda tangan di smartphone-nya masing-masing. Ini kita, agak susah juga ternyata di touchpad laptop. Nah, ini tanda tangan peminjaman misalnya ya. Judul buku. Apa ya? Mengejar matahari. ISBN. Nah, di sini udah ada fitur open scanner ya. Jadi tadi kan udah dijelasin bahwa ISBN itu kan biasanya ada barcode-nya ya. Dan QR code. Mungkin QR code masih jarang ya buku-buku yang menggunakan QR code. Jadi bedanya QR code dan barcode, kalau QR, quick response itu bentuknya kotak atau square. Kalau barcode secara bentuk ya horizontal biasanya, yang biasa gitu, yang kemanjang. Jadi bedanya itu ya, tapi tetap walaupun lambangnya lambang QR, open scanner QR, tapi ini tetap bisa membaca data dari barcode ya, karena masih satu rumpun QR code sama barcode. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman males nih untuk nulis numbernya atau ngetik numbernya, ya teman-teman bisa menggunakan fitur QR code ini. Jadi tinggal diarahkan kamera, tinggal diklik terlebih dahulu, klik terlebih dahulu ya open scanner, lalu kan otomatis ngebuka kamera ya. Lalu arahkan kamera handphone atau smartphone teman-teman ke barcode yang ada di buku tersebut gitu. Nanti otomatis akan muncul di ISBN ini gitu. Lalu lanjut ke retensi peminjaman. Ini kita isi manual terlebih dahulu ya, misalnya bla bla bla. Retensi peminjaman jika mempunyai kartu anggota 14 hari, jika belum punya 7 hari. Berarti kebetulan Aliza ini udah punya ya, jadi 14 hari. Tanggal pengembalian ini nanti dikosongkan saja. Kok dikosongkan sih 23 ya? 23, 9 tambah 14 ini. Nah, untuk manajer pengembalian otomatis, oh ini harusnya jangan di-require nih. Karena buat nanti kalau misalnya orangnya udah ngembaliin buku. Sorry, nih, ada revisi. Karena kalau misalnya ini nggak diisi, nggak bakal ke-save nih. Tadi ini di sini kali ya. Oke, kita save dulu. Ya, balikan lagi. Gak apa-apa ya. Set.
Namanya Alija dan namanya Raka. Mengejar matahari. Dua, tiga. Karena sudah dihapus fitur require untuk menu signature pengembalian, otomatis tanda bintangnya sudah hilang ya. Jadi kalau misalnya udah seperti ini, tinggal diklik save aja. Kita tunggu masukkah datanya ke Google Spreadsheet sebagai storage kita. Belum. Kita klik ini dulu. Tombol reload, saving change, sebetulnya ini autofill sih, karena mungkin jaringan saya yang agak bagus. Nah, udah masuk ya. Teman-teman bisa cek di sini, di data spreadsheet-nya. Jadi ketika user atau kita sebagai admin mengisikan data baru, lalu mereka maksudnya datanya akan masuk ke Google Spreadsheet ini. Google Spreadsheet ini yang akan menjadi data storage kita. Ya. Nah, kita tadi kan tanda tangan kok nggak bentuk gambar. Nah, ini. Jadi kita jelasin lagi. Saya tegasin lagi untuk signature atau ya signature ya. Signature ini udah masuk tetap ke Google Drive, cuma beda file. Beda folder, jadi dia masuknya bukan di sini, jadi masuk ke Google Drive. Nah, di sini udah ada ya. Nama foldernya data sirkulasi image. Jadi kita buka nih foldernya. Nah, ini tanda tangan yang peminjaman tadi ya. Jadi udah masuk. Jadi misalnya ada yang nanya atau belum tahu gitu. Kok ini tanda tangannya nggak berupa gambar yang tadi saya tanda tanganin? Sebetulnya ada, tapi memang beda tempat ya. Jadi kalau untuk tanda tangan atau gambar bisa masuk ke folder sendirinya, yaitu data sirkulasi. Kenapa data sirkulasi? Karena di aplikasi AppSheet-nya itu data kita ubah tadi ya di data ya, di table itu kita ubah jadi data sirkulasi. Jadi dari judul ini peminjaman pengembalian buku menjadi data sirkulasi gitu. Ya sejauh ini paham ya. Jadi teman-teman yang pasti di sini perlu memperhatikan data-datanya terlebih dahulu. Sebentar, ini ada yang mencoba untuk masuk. Bentar. Oh, bukan. Kok ke sini? Lalu kita lanjut ke UX. Di mana UX ini lebih ke cenderung untuk memodifikasi tampilan-tampilannya. Jadi dari data kita sudah mengedit-ngedit, memodifikasi berbagai macam menu-menu yang ada di data sirkulasi peminjaman buku tersebut. Jadi kali ini di UX ini kita fokus ke tampilannya. Jadi teman-teman bisa klik UX, ada logo apa? Notifikasi berwarna biru. Berwarna biru masih aman. Di sini klik scroll down lalu pilih primary view.
Di sini view name juga teman-teman bisa ganti tadi data sirkulasi ya. Kita pakai data sirkulasi. Sirkulasi. Oke. Nah, dia akan mengganti nama di menunya. Tadi kan menunya masih peminjam pengembalian buku ya. Sekarang sudah berubah menjadi data sirkulasi. Oke. Lalu for this data, datanya tetap kita menggunakan data sirkulasi atau peminjaman pengembalian buku tadi. Lalu view type. Nah, ini view type-nya mau kayak gimana nih? Card, bentuknya card, onboarding. Diklik-klik aja. Teman-teman sesuka hati teman-teman ya. Jadi pengen bentuknya tabel lah gitu. Tabel kayak gini nih. Nah, tabel kayak gini. Lalu galeri, kalau galeri kotak-kotak. Nah, dashboard. Dashboard itu kayak biasa, maksudnya belum muncul nih. Detail gimana nih? Kalau detail belum tahu juga nih. Oh, kalau detail langsung ya. Langsung ngedetail gitu. Tapi kalau misalnya saya biasanya menggunakan card karena kalau card itu lebih simple. Ini data sirkulasi. Kok kursi? Biasanya saya tuh deck apa ya? Nah, deck sorry. Jadi di deck kalau misalnya view tab-nya deck kayak gini nih. Deck. Jadi kita tahu nih nama-nama peminjam sama tanggal peminjamannya. Jadi teman-teman juga bisa setting di data tadi untuk memperlihatkan mana aja yang sekiranya tampil. Kalau misalnya kita pilih view type deck ya, kita tampilin di kayak gini kan, ini kan nama peminjam sama tanggal peminjaman. Kalau misalnya teman-teman ingin nampilin buku, nama bukunya bisa. Jadi nanti tinggal diedit di data, lalu klik kolom. So Inggris gini nih. Nah, di sini ada K. Jadi K itu sebagai apa? Jadi lupa tuh. K itu sebagai tanda untuk di view type deck tadi gitu. Kalau misalnya ganti ke mana sih nama buku? Share. Reload. Belum di-save. Nah, udah nih. Jadi, tadi kan di key labelnya nama peminjam sama nama buku, nama tanggal sama tanggal ya. Nama peminjam sama tanggal peminjaman. Tadi kita tambahin berupa nama buku yang dipinjam gitu. Jadi, untuk mengetahui, untuk mengganti view yang mana type deck ya view type-nya itu jenisnya deck di sini nih. Gimana ya jelasin secara simpelnya. Jadi teman-teman nih, kalau misalnya ingin menggunakan ingin memperlihatkan menu-menu yang sekiranya teman-teman pengen, teman-teman bisa pilih view tab-nya deck, lalu untuk mengubahnya teman-teman bisa pilih masuk di data, lalu pilih kolom, lalu centang key dan labelnya ya. Jadi ini kebetulan key labelnya yang pertama nama peminjam, lalu yang kedua ada buku yang dipinjam, seperti itu. Kita save terlebih dahulu supaya tidak hilang. Kita lanjutkan lagi ke UX. Tadi udah sampai data sirkulasi. Nah, ini tadi kita udah pakai view tab deck. Jadi teman-teman juga bisa pilih sesuka hati teman-teman. Kalau misalnya pengen kalender, table, galeri, silahkan tinggal diklik aja gitu. Cuma nanti juga kita harus menyesuaikan dengan data-data yang kita miliki. Gitu. Nah, untuk position di center kah,
di tengah ya, di kanan kah, atau di paling kanan, atau di kiri, atau di paling kiri. Atau juga masuk ke menu ya, menu itu masuknya ke sama dengan 3 ini di ujung kiri. Ini masuknya ke menu. Ini judulnya kenapa belum ganti? Nanti kita jelasin lagi. Ini masih masuk ke UX ya. Jadi ini tetap aja di center ya. Jadi kebetulan kan ini menunya, menunya kita baru punya satu data, yaitu peminjaman sirkulasi buku. Belum peminjaman arsip, terus peminjaman apa gitu, peminjaman ATK misalnya, kita harus bikin lagi di new sheet, spreadsheet. Jadi teman-teman bisa klik tambahkan sheet di sini. Nah, teman bisa bikin datanya lagi seperti biasa untuk memancing si F-sheet agar dapat membaca data kita ya. Misalnya ini peminjaman apa ya? Tanggal pinjam, nama peminjam, jenis ATK, lalu tanggal pengembali. Kalau ATK dipinjam atau dipakai langsung ya? Jangan ATK. Kalau ATK biasanya habis ya? Iya, jenis ATK. Jenis apa dong? Jenis perlengkapan. Barang-barang. Jenis barang aja kali ya, biar simpel ya. Oke, mantul. Tanggal pinjam, now. Biar cepat. Nama peminjam, Aliza lagi. Jenis barang. Misalnya apa ya? Yang biasa dikembaliin apa nih? Oh iya, proyektor. Proyektor, tanggal pengembalian otomatis nanti kita copy paste. Cukup 3 data aja, nggak usah banyak-banyak. Anjay. Apa ya? Owner. Step plus. Nah, jika sudah, nanti kita bisa menambahkan fitur menu baru ya. Jadi di satu aplikasi ini nggak hanya bisa satu doang di data sirkulasi peminjaman doang ya, tapi kita bisa nambahin banyak sesuai data yang kita punya di Google Spreadsheet kita. Jadi kita lanjut terlebih dahulu di UX ya, karena UX belum beres. Di view option ada sort by, teman-teman juga bisa mengklik tambahkan. Jadi di sini apa sih yang sekiranya mau di sort? Jadi misalnya apanya ya yang mau di sort? Nama peminjam ya. Biasanya kalau peminjam buku yang di sort apa ya? Tanggal kembali. Tanggal kayaknya. Apa? Tanggal pengembalian. Iya, tanggal kembali kan. Iya. Nah, di sini lalu di sebelah kanannya ada ascending sama descending, mau menurun atau menaik. Gimana aja? Mau ascending atau descending biasanya? Coba ascending dulu kali ya. Descending. Kalau ascending itu dari tanggal 1, kebetulan tanggalnya sama semua di sini ya. Harusnya tadi ada dibedain. Jadi biasanya kalau ascending itu dari tanggal awal ya. Kalau descending dari tanggal tua. Iya sih. Ya nanti teman-teman bisa dipilih aja, dicoba aja ya. Ada antara ascending sama descending. Setahu saya ascending itu dari tanggal muda ke tua, kalau misalnya tanggal ya. Kalau descending dari tanggal tua ke muda gitu. Jadi kita pilih ascending aja nih sesuai kesepakatan Aliza. Lalu group by. Nah, ini jadi di group by ini teman-teman bisa menggrupkan juga nih. Jadi nanti di tampilannya bisa berupa grup nih, bisa kita coba klik tambahkan. Nah, yang sekiranya kita tambahkan misalnya yang sekiranya kita grupin otomatis ya tanggal ya. Tanggal peminjaman misalnya. Peminjaman. Nah. Oke, tanggal peminjaman nih seperti ini ya. Jadi
tanggal 9 Januari Udin, Ucup, Agil, misalnya ini Aliza. Beda sendiri. Harusnya kan masih satu rumpun nih. Kenapa beda sendiri? Oh, karena ini kali ya, datanya tadi dari pas di signature-nya masih huruf ABC. Harusnya sama gitu. Bentuknya signature langsung, signature asli. Gitu. Jadi untuk fungsi grup seperti itu, nah jadi kita hapus aja nih. Menurut saya sih nggak terlalu penting kalau misalnya datanya hanya sebatas kayak gitu ya. Grup agregat ini juga di skip aja karena nggak terlalu ini juga. Tapi kalau misalnya pengen tahu ini untuk count, sum, average, karena kan ISBN itu berupa informasi, nggak mungkin kita summary gitu. Maksudnya summary itu ada fungsi-fungsinya. Jadi kalau sum ditambah-tambahin gitu kan. April rata-rata, minnya yang paling kecil ISBN kan nggak mungkin gitu. Karena di sini kita menggunakan data sirkulasi itu ISBN-nya sebagai data informasi aja. Informasi acuan buku itu. Main image juga nggak penting ini. Primary header, secondary header, summary column juga skip. Image shape. Nah, image shape ini mana sih run image? Full image. Oh, sama aja. Oh, gini. Jadi saya baru sadar bahwa image shape itu jika teman-teman menampilkan gambar di datanya di AppSheet ini tuh ada nampilin suatu gambar. Jadi misalnya di data Udin ada gambar bukunya nih. Nah, nanti tuh bakal masuk di sebelah kanannya nih, di sebelah kanannya. Image shape-nya itu bakal input di data si Udin di sebelah kanannya. Bentuknya apa? Ada square, kotak, lalu round image, ada full image. Kalau full image otomatis full. Jadi data foto yang kita tangkap atau user tangkap atau iya ditangkap full image jadi di sini masuknya inputnya. Kalau round image kan bulat ya, bulat doang, square, kotak, tapi nggak full. Kebetulan sih lebih saya sih nyaranin pakai round image, jadi kelihatannya enak aja dilihatnya gitu. Karena di sini kita tidak menggunakan fitur upload image, jadi kita lewat ya, nggak terlalu penting. So action bar ini penting, lalu kita nyalain aja actionnya, kita skip. Lalu untuk display, nah di display ini kita bisa memilih icon untuk menu kita. Di sini kan data sirkulasi bentuknya kayak catatan gitu ya. Kita bisa ubah ke ini mungkin ya. Nah, berubah kan? Titik 3 tadi kan kayak gini nih. Apa mau ganti lagi bisa klik all aja. Jadi di sini nih, checklist atau hati. Data sirkulasi kok hati? Harusnya buku. Karena banyak, puyeng juga emang kadang kalau milihin icon doang di sini. Oke, kita random aja ya, pilihnya hati misalnya. Sebagai contoh. Lalu display name, kita skip, so if skip, behavior, skip juga sih. Ini nggak terlalu di komennya sama. Lalu kita lanjut ke kalender. Kalender ini terserah. Nih, teman-teman mau hapus atau juga enggak, bisa dihapuskan. Nah, di sini ada klik delete. Jadi, teman-teman bisa dihapus aja ya. Karena kalau pun ada, hanya sebatas pengen tahu kalender aja. Ini kalender ada apa aja sih. Tapi penting juga sih kalau misalnya ada orang yang jadwal pengembaliannya gitu kan bisa diinput di sini misalnya ya. Jadi diklik aja tanggalnya nih siapa aja yang sekiranya bakal ngembaliin buku gitu, harusnya ngembaliin buku gitu. Tapi sesuka ya sesuai keinginan teman-teman ya. Jadi mau di
tetap ada atau juga nggak ada. Bisa aja. Oh, menurut aku sih di delete aja. Di delete karena kita akan menambahkan menu baru. Are you sure? Oke. Ini kok balik lagi kita klik. Di save lupa. Jadi teman-teman juga harus memperhatikan ya, kalau misalnya udah mengedit, teman-teman harus nge-save terlebih dahulu supaya bisa berubah gitu. Kalau misalnya belum di-save mah masih tetap kayak gitu, walaupun kita reload di sini tetap aja datanya nanti di AppSheet-nya belum bakal berubah. Jadi kita harus sering-sering nge-save kalau misalnya udah ngedit. Lalu kita lanjut ke behavior. Tadi behavior udah ya. Nggak terlalu penting. Security sama intelligence. Sama juga nggak terlalu dipakai. Lalu untuk masuk ke info. Nah, info ini spek datanya nggak terlalu penting. Maksudnya role modelnya. Karena kan kita langsung gas saja tadi. Nah, di sini teman-teman bisa mengedit logo sama mengedit nama sama mengedit deskripsi dari aplikasi ini. Nah, jadi ada versinya versi 1.006. Ini kita edit name. Nama aplikasinya apa? Yaitu misalnya TGOF app misalnya kan. Terus versionnya misalnya teman-teman juga pengen ganti versi 1,2 aja. Short description. Tools. Important tools. Kategorinya masuknya apa nih? Business solution kah? Professional solution? Tapi emang kebanyakan sih orang-orang aja pilihnya custom apps. Ya udah kita ngikutin aja custom apps. Functionnya. Nah, di sini ada inventory management, sales, CRM, human research. Nah, Liza nanti bisa pilih ini nih. E-commerce, logistik banyak. Nah, pokoknya tinggal pilih. Tapi kebetulan kita untuk yang edisi kali ini kita memang lebih cenderung ke inventory, berarti kita pilih inventory management. Industri teknologi. Description, baru nih kita kasih data deskripsi mengenai aplikasi kita. Apa ya? App. Pakai bahasa Indonesia aja. Malu sama Liza kalau salah pakai bahasa Inggris. Aplikasi ini berfungsi jangan. Apa ya, Liza? Deskripsinya apa? Pokoknya ini di kolom ini teman-teman bisa menjelaskan deskripsinya ya, deskripsi dari aplikasi yang dibuat. Nih, jadi judulnya kan kita ganti ya, udah ganti lagi nih TGOF21 apps. Udah berubah ya. Oke, ini aplikasi ini merupakan aplikasi canggih yang yang mana tujuan untuk membantu udah gitu aja. Pokoknya deskripsi intinya untuk mendeskripsikan aplikasinya teman-teman ya. Personal use only, otomatis kan kita nggak usah di on-in ya, karena kan kita pakainya bareng-bareng nanti. Information for app user. Nah, kalau privacy policy apa ya, gimana sih bahasanya? Policy, ya pokoknya gitu, privacy policy. Ini teman-teman nanti harus bikin link privacy policy di
sini nih, di here. Jadi, ya ini nggak terlalu penting kalau misalnya teman-teman ingin hanya digunakan di forum internal saja. Kecuali teman-teman go public. Kalau go public itu agak cukup banyak yang perlu dipertimbangkan lah gitu. Dari mulai privasi polisi ini. Privasi polisi ini penting banget kayaknya. Ya pokoknya penting banget lah. App documentation. Purpose. Tujuannya apa? Referensi URL ini nggak terlalu diisi sih. Error. Kalau error itu kayak notifikasi doang sih. Lalu tadi properti udah ya. Udah. Lanjut ke edit logo. Kita klik aja. Klik. Logonya mau kayak gimana? Gimana sih? Cara scroll down-nya harusnya bisa. Oh, gini ya. Jadi kita zoom out. Zoom out. Nah, jadi teman-teman bisa menggantikan logo sesuai keinginan teman-teman ya. Misalnya custom ya, pengen pilih sendiri, pengen ganti sama logo yang kita punya, klik custom aja. Klik custom, lalu klik di sini, unggah file. Tapi pastiin teman-teman fotonya atau gambarnya udah masuk di Google Drive. Karena memang belum ada, kita upload dulu gambarnya, gambar logonya. Kita upload. Kita tunggu. Oke, langsung udah ada ya. Dari sini kita close dulu, lalu kita klik lagi. Klik lagi. Nah, udah ada ya. Kita select. Nanti otomatis akan berubah di sini. Oke, mantap. Launch image. Launch image itu jadi gambar yang akan nampil, yang akan menunjuk akan muncul ketika teman-teman baru buka aplikasi AppSheet ini. Jadi ketika klik AppSheet, tok gitu, akan muncul gambar kayak gambar introduction ya, gambar perkenalan. Nah, teman-teman juga bisa pilih di sini ada gambar warna-warnanya. Kayak gini misalnya. Lalu ada background. Nah, background juga teman-teman bisa pilih mau yang kayak gimana, atau juga custom ya, bisa kita pilih custom nih. Kita pilih TGWeb lagi. Nah, tampilnya seperti ini di background-nya. Ya. Ini ada stylenya, mau kayak gimana, mau kayak color red, color. Centered puter. Oh, puter kan kakinya, berarti bawahnya aja. Ini kalau ini black and white kayak gini doang. Oke. So, view name in header. Oh gitu. Cuma nampilin nama menu aja, sama aja sebetulnya. Nggak usah lah. So, logo in header. Nah, ini keren nih. Jadi logonya bisa dimasukin di app-nya ya. Jadi masuk di ujung kiri. Hide menu and search button. Ya kalau misalnya di hide, sama aja Bu. Tapi janganlah ini. Karena kecuali gini, kalau misalnya mau nge-hide menu untuk user-user yang hanya bisa membaca aja fungsinya ya. Tadi kan ada read only gitu kan, ada update, ada delete. Ya, jadi kalau misalnya read only itu cocok nih pakai hide menu and search button. Begitu ya, teman-teman. Sampai sini udah beres sih sebetulnya. Belum, sorry. Ini kita save dulu. Kita simpan ya. Nah, ini launch image namanya. Jadi kalau misalnya teman-teman
pengen pakai foto sendiri misalnya, bisa ditampang gitu ya. Kita masuk ke info. Info tadi udah belum ya? Ini format raw belum nih. Opsi tadi start with about, ini nggak pentingnya sebetulnya. Lama kalau pakai about gitu. Udah localize. Udah juga. Use. Oke, nah lalu kita lanjut ke share out. Karena kita menggunakan mode gratis ya, pre-mode. Jadi ya kita hanya terbatas user sebanyak berapa sih? Bentar. Exit is maximum user. Oke, hanya 10 user ternyata ya, teman-teman. Karena kita menggunakan mode yang gratis, berarti ya kita hanya bisa menggunakan, jadi usernya itu hanya 10 user aja gitu yang bisa pakai aplikasi ini. Tapi kalau misalnya gimana nih? Kalau misalnya ada yang minjem lalu kita isiin tuh, biasanya kan bisa tuh kayak gitu. Kalau itu sih mending satu juga bisa gitu, satu user satu admin bisa gitu. Karena nggak terlalu kalau dashboard peminjaman kayak gini kan kalau di share ke banyak orang juga agak lumayan diskonnya banyak sih. Karena mending pakai cara yang saya biasa bikin. Jadi kita sebagai admin, sebagai user juga, jadi kita install aplikasinya. Jikapun ada yang meminjam, misalnya ada meminjam buku, kita bantu isi, atau juga si user yang isi di smartphone kita, lalu tanda tangan biasa gitu kan, lalu disimpan. Nah gitu, paling gitu sih untuk mengakali kalau dari aplikasi yang kita buat contohnya ya. Jadi ini untuk user maksimal AppSheet di mode gratis yaitu hanya 10 orang. Ya, selama ini sih nggak terlalu ngaruh ya untuk 10 orang ini. Karena kita bisa mengakalinya dengan cukup satu admin dan satu user. Satu admin yang mana ini untuk mengecek storage data dan juga memaintain data atau fitur-fitur atau menambahkan menu-menu baru ya yang akan kita tambahkan. Nah, itu fungsinya adminnya. Kayak gini admin nih, tampilan-tampilan ini tampilan admin. Kalau tampilan user, mereka hanya memasukkan datanya seperti kayak gini. Masukkan datanya. Oke, ini fungsi nanti si user cuma ngisi ini doang gitu. Karena versinya gratis, kita hanya 10 user yang kayak gini. Tapi, ya itu tadi, kembali lagi diakalinya ya. Mending satu admin satu, disentralisasikan gitu ya. Aplikasi ini tuh di kita aja. Satu orang gitu. Kalau misalnya, versi web sama, versi web juga sama. Jadi hanya 10 orang juga. Jadi gimana caranya user bisa mengakses aplikasi AppSheet kita, yaitu teman-teman bisa klik user di kolom user, di menu user, lalu add entire document. Kalau misalnya pakai add yang dari perusahaannya, domain-domain perusahaannya bisa di add entire document atau juga tidak ya.
Misalnya apa? DJF. Jangan, DJF kan ini udah jadi admin. Apa ya? Wajah Apa? Aliza apa? Aliza. Aliza apa? Maaf. Oh, kalau enggak ini aja. Dokumenaliza@gmail.com. Dokumen Liza. Nggak pakai T. Aliza. Dokumen Aliza. Ya. @gmail.com. Ya. Di add ya. Di add ini hapus. Kalau nggak satu lagi Raka deh. Nah, Esko Outdoor ini nggak penting, nggak usah. Add user. Nah, di sini udah dijelasin juga sih. Prototype episode not exceed 10 user at least 30 days. Kita klik aja. Lalu teman-teman bisa klik cek notifikasi emailnya, email masuk dari AppSheet. Dicek aja. Oke. Lalu diklik. Nah, jadi tadi si TGOF21 ini mengirimkan notifikasi dari AppSheet, lalu kita bisa install langsung atau juga open in browser. Nah, karena Raka nggak pengen install AppSheet-nya, cuma cukup ini aja, dibuka di browser. Jadi, yang tadi Raka bilang kan bisa dibuka di web. Nah, itu web sama browser sama aja, jadi kita klik web browser. Lalu pilih akun untuk melanjutkan ke AppSheet. Kita tunggu. Nah, ini sedang loading. Accept. Syncing di app. Oke, udah masuk ya. Coba download ya. Aliza, download apa versi web? Ini versi web ya? Udah deh, share aja. Tadinya mau coba versi download juga. Ya boleh. Nanti aja tapi. Change account. Iya. Kalau versi download, karena kalau misalnya Aliza belum paham nih, karena itu kan ada dua langkah maksudnya untuk mengakses melalui aplikasi AppSheet. Jadi pertama Aliza teman-teman harus mendownload aplikasi AppSheet-nya di Google Play Store. Lalu setelah itu login, lalu mengklik kembali link yang tadi masuk di email. Jadi dua langkah ya. Yang pertama install aplikasi, lalu login menggunakan Gmail yang dikirim email dari AppSheet-nya. Lalu kembali lagi ke link yang masuk dari email, lalu diklik lagi email masuknya, link email masuknya. Jadi nggak kita install AppSheet langsung masuk ke TGOF21 app ini. Iya, saya gimana? Karena kalau emailnya mau aku ganti aja boleh nggak? Soalnya yang dokumen Aliza nggak aku masuk juga di HP gitu. Oke, ini kita hapus ya. Yang ini bisa diganti nih, ganti bisa. Oh, dihapus aja. Ini dihapus. Ini di HP Siti Alizandrejana@gmail.com. Ya. Siti Aliza. Nurjanab. Oh iya, belum diganti lagi lah. Ya ampun. Jangan lupa recaptcha-nya. Recaptcha.
add user and send invite. Nah, udah masuk belum? Ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya udah sampai sini, teman-teman udah oke, jadi udah beres ya. Tapi kalau misalnya teman-teman pingin menambahkan menu baru, teman-teman tinggal klik data. Di sini ada data ya. Lalu klik new table. New table-nya itu lalu ada select a source. Nah, harusnya ada nih. Browse more data. Ini tetap di sini ya. Lalu sheet-nya kita pilih sheet yang kedua. Kok nggak ada ya? Bentar. Ini kita reload dulu apa ya? Kita reload. Karena kita udah ada 2 sheet ya di peminjaman buku tadi. Ya, agak lola ternyata. Sensing di app. Add table udah sebenarnya udah ada. Coba apa kita langsung klik di sini? Situ. Kenapa belum ada di menu demo passion? Karena di tampilan UX-nya pun belum ada tambahan ya. Jadi ini hanya berupa di data aja. Ini kita ubah dulu nama datanya, misal data, jangan data ya. Iya, data lagi deh. Data sirkul ATK. ATK barang. Juga sirkulasi atau barang aja lah, biar simple ya. Seperti biasa tadi Arjun Telop ya centang aja ini. Delete juga bisa ya. Lalu kita kembali ke UX, tambahkan new view, card atau kita pilih deck lagi. From this data, view name-nya yaitu apa tadi? Barang. Oke. Sip, udah oke nih. Jadi logonya ini. Jadi teman-teman kalau misalnya ingin menambahkan menu seperti itu ya, yang pertama menambahkan datanya terlebih dahulu, lalu menambahkan di view, di UX-nya. Barulah muncul di aplikasinya seperti ini. Barang Aliza Ucup Udin Agil. Karena ini belum di-save, kita save dulu. Tampilannya masih tampilan ini. Penting banget di sini kalau nge-save gitu ya. Primary ini salah kali ya, karena datanya nggak sesuai, berarti kita delete dulu kali ya. Are you serious? New view. Nah, ini barang. Sorry, tadi itu harusnya bak. Karena kan di datanya kita nginputnya barang. Nah, baru bener nih. Oke. Sip.
barang 2. Tadi emang budget 2 ya. Sip, udah mantul. Jadi ini sama Aliza Rakanjay. Aliza Rakanjay proyektor. Oke, mantul. Ya, jadi gitu ya. Untuk penambahan menu, berarti klik datanya untuk menambahkan data di spreadsheet-nya. Jadi teman-teman nggak usah bikin spreadsheet baru. Maksudnya nggak usah bikin new sheet file baru. Jadi teman-teman cuma nambahin new sheet di dalam sheet, dalam satu file ini gitu, dalam satu file. Contohnya seperti ini. Jadi ada sheet 1 untuk peminjaman buku, sirkulasi peminjaman pengembalian buku. Yang sheet 2 peminjaman barang ya, peminjaman pengembalian barang. Jadi dalam satu aplikasi itu teman-teman bisa menambahkan berbagai macam menu ya, menu-menunya. Caranya itu tadi, teman-teman bisa klik data. Jika sudah klik data, lu new table, pilih dari sheet yang kedua tadi. Source-nya dari, atau storage-nya dari sheet 2. Jangan di sheet 1 lagi. Kalau di sheet 1, berarti datanya sama aja kayak data sirkulasi. Sama seperti UX juga sama, jadi diklik barang, for this datanya dari yang data. Jadi datanya kan tadi udah nambah barang ya, berarti kita otomatis pilih data di barang, jangan di data sirkulasi seperti tadi. Kalau data sirkulasi lagi jatuhnya nanti data ya jadi data sirkulasi lagi isinya. Jadi perlu diperhatiin lagi ya untuk penempatan source datanya. Source datanya sebetulnya udah agak simple ya, udah simple sih. Kita save, jangan lupa di save aja gitu ya kalau misalnya habis ngedit, biar berubah atau biar termodifikasi. Oke, silakan teman-teman yang ingin mencoba ya tadi teman-teman harus buka Google Spreadsheet dan membuat data, lalu mencari add-on AppSheet dengan klik add-on ya. Jika sudah, luncurkan atau jalankan, lalu masukkan data dan UX serta info lainnya. Jadi jika seperti itu ya. Jika ada pertanyaan silakan teman-teman bisa layangkan di komentar di bawah. Jika ada usulan lain silakan juga teman-teman bisa komentar juga di bawah ini. Terima kasih. Oke.